kawan-kawan semua bahwa kita sebagai generasi muda harus bisa berinovasi dan juga memiliki kreativitas dalam melaksanakan kegiatan sebagai ASN. Dan juga kita juga memiliki akun Instagram di mana di sini kita membagikan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan selama di SDA Muda dan juga memberikan jadwal SDA Muda berdialog. Silahkan kawan-kawan bisa follow karena kita selalu update jadwal dialog kita setiap minggunya. Dan ditambah lagi kita juga punya akun YouTube. Jadi bagi kawan-kawan SDA Muda yang sebelumnya tidak pernah atau tidak bisa mengikuti kegiatan dialog SDA Muda, itu bisa dapat ditonton atau dilihat di YouTube SDA Muda yang telah kami share. Dan juga pada siang tadi kita juga telah membagikan video YouTube terkait strategi dari SDA dalam penanganan bencana kekeringan melalui sistem informasi Simadu. Nanti boleh kawan-kawan SDA Muda untuk cek apa sih dan gimana sih SDA memiliki strategi dalam penanganan mitigasi bencana kekeringan. Dan itu baru tadi siang kita membagikan videonya. Baik, itu beberapa intermezzo dari saya. Mengingat waktu, mungkin kita mulai saja karena kedua narasumber kita sudah hadir. Dan juga di sini kita juga tidak sabar ya, materi apa saja yang akan diberikan. Semoga dapat memberikan kita motivasi. Baik, kalau begitu untuk waktu dan tempat kepada Bapak James, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Yogi. Saya mengucapkan terima kasih juga nih diundang lagi sama teman-teman SDA Muda. Jadi ini mungkin ke 5 kali kali ya saya ikut webinar SDA Muda. Jadi saya pernah jadi peserta. Terus yang lalu saya pernah jadi narsumnya. Nah sekarang nih baru lagi nih saya jadi moderatornya. Jadi lengkap lah sudah role-nya bisa saya coba gitu. Jadi terima kasih sekali. Juga hari ini malam ini kita akan coba berdialog. Topiknya juga spesial karena biasanya topiknya mungkin agak teknik banget gitu ya. Kalau yang kali ini mungkin lebih general, tapi juga cukup urgent. Jadi topik yang diangkat malam ini adalah SDA Muda berinovasi dan berkarya. Jadi mungkin yang salah satu yang lagi hangat topiknya adalah salah satu program pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Jadi bagaimana nanti persiapannya dan itu nanti akan juga dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah siap hadir hari ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kita sebagai anak muda itu bagaimana perannya? Apa yang bisa kita kontribusikan di dalamnya? Kemudian di sisi lain, ngomong-ngomong soal pemuda, juga banyak katakanlah stigma negatif lah katakanlah. Ada yang bilang oh pemuda kurang pengalaman, pemuda itu ini itu gitu ya, banyak lah. Jadi bagaimana kita menyikapinya itu juga menjadi topik kita malam hari ini. Juga nanti ada narasumber kita yang juga mungkin bisa sharing-sharing bagaimana sih kiat-kiatnya gitu. Karena menurut data BPS di tahun 2019 ternyata ada 1 dari 4 orang penduduk Indonesia itu adalah pemuda gitu. Jadi total pemuda itu sekitar 60 juta penduduk, sedangkan total seluruh penduduk Indonesia itu ada sekitar 240 juta jiwa atau penduduk. Jadi betapa besarnya porsi kepemudaan di Indonesia yang sehingga akan memberikan dampak bonus demografi lah kalau sekarang bahasanya, dan akan dimulai start dari tahun 2020 ini. Nah, itu berdasarkan prediksinya BPS. Jadi tahun 2020 ini ke depan itu sudah mulai dirasakan bonus-bonus demografi dari angkatan pemuda, angkatan yang produktif. Nah, jadi makanya teman-teman SDA Muda mengangkat ini karena dirasa urgent dan penting untuk kita ketahui, sehingga diharapkan di akhir webinar ini bisa menjadi katakanlah masukan untuk kita untuk berkreasi dan berinovasi di depan. Jadi ada 2 pembicara malam hari ini.
nanti beliau akan memaparkan masing-masing kurang lebih 15 menit. Kemudian setelah itu kita akan lanjutkan di sesi tanya jawab. Jadi Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang ingin bertanya mungkin bisa di chat saja, diketik di chat, kemudian tulis formatnya disesuaikan sehingga mungkin ada namanya, kemudian instansi, dan kepada siapa ditanyakan. Dan nanti juga mungkin di akhir kita akan sesuaikan waktunya, mungkin kalau ada yang mau langsung bertanya secara live juga boleh. Oke, baik. Untuk narasumber yang pertama, itu adalah Bapak Insinyur Anang Muklis, SPSDA. Saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau S1-nya di Teknik Pengairan Brawijaya, kemudian S2-nya di ITB, di Pengembangan Sumber Daya Air. Kemudian beliau sudah mendapatkan banyak penghargaan, baik Satya Lencana Karya Satya 10 dan 20, kemudian penghargaan Adi Prayoga tahun 2019, tahun lalu. Kemudian beliau sudah banyak melanglang buana se-Indonesia, jadi beliau memulai karirnya sebagai staf di BWS NT1, kemudian berpindah ke BWS Pemali Juwana, kemudian menjadi kepala SNVT di Pemali Juwana, kemudian menjadi kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, dan saat ini beliau menduduki jabatan sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, saya akan berikan kesempatan untuk Pak Anang untuk melakukan presentasinya. Bapak akan share screen sendiri atau kami bantu, Pak? Nanti ada dari Mbak Denita yang akan membantu. Siap. Siap Bapak. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak James Sulfan, kepada yang terhormat Pak James Sulfan, Pak Yogi Mertawiasa, serta narasumber Pak Jaya Setiawan Gulo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam bagi kita semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Kita berkumpul dalam rangka SDA Muda Berdialog dalam keadaan sehat walafiat. Rekan-rekan SDA Muda yang saya banggakan, memang untuk insan SDA Muda memang harus siap ya nantinya. Sering dikatakan oleh Bapak Menteri bahwa nantinya harus siap untuk ambil alih estafet dari generasi-generasi yang nantinya juga pasti akan memasuki masa purna tugas. Sehingga memang hal itu memang harus disiapkan dari awal, dan tidak bisa kalau penyiapan itu secara tiba-tiba langsung dalam waktu singkat siap untuk menerima tongkat estafet dari generasi yang senior-senior. Beberapa kesempatan memang Bapak Menteri seringkali menyampaikan baik kepada insan muda Kementerian PUPR dan juga kepada para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR, yang mana para pejabat di lingkungan Kementerian PUPR harus selalu untuk melakukan pembinaan kepada generasi muda, sehingga nantinya di saat alih tongkat estafet dari generasi senior sudah siap. Jadi itu yang seringkali disampaikan oleh Bapak Menteri kita, Bapak Menteri PUPR. Baik, mungkin sebelum kami menyampaikan paparan, memang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak James bahwa ini adalah kurikulum vitae saya. Perjalanan karir dari masuk PU, jadi kami masuk PU tahun 92 dan sampai dengan sekarang kurang lebih masa kerja saya kurang lebih 28 tahun. Dan diawali kami masuk sebagai staf di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I tahun 92,
Dan tahun 2009 kami pindah tugas ke BPWS Pemali Juwana. Di sana kami sebagai PPK, sebagai Kepala SNPT Pembangunan Waduk Jati Barang, sebagai Kepala SNPT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, sebagai Kabid Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, dan tahun 2017 kami diamanatkan untuk sebagai Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III di Samarinda, Kalimantan Timur. Dan mulai bulan Juni kemarin kami diamanahkan untuk sebagai Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum. Tadi sempat disinggung bahwa memang sebetulnya kami selama ini di dalam berkarir selama 28 tahun itu seperti biasa kami menjalankan tugas-tugas rutin. Diawali biasanya kami setiap hari selalu niat untuk sebelum berangkat ke kantor selalu niat bahwa kerja itu adalah ibadah, dan itu kita juga berharap semoga apa yang kita kerjakan di saat kerja itu bermanfaat bagi masyarakat dan juga akan dicatat sebagai amal ibadah yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terasa kami melaksanakan tugas sampai dengan 28 tahun, dan kemarin pada saat saya selaku Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan III sempat dipanggil oleh Pak Sesdijen waktu itu, Pak Arsadi, yang menyampaikan kalau kami diminta untuk melengkapi data-data di kepegawaian dalam rangka akan menerima penghargaan Adi Prayoga. Kami sempat bingung, penghargaan Adi Prayoga apa, kami sebagai apa, kami kok mendapat penghargaan, kami sempat bertanya itu. Ternyata setelah kami telusuri, ternyata terkait dengan sebelumnya kami selama di Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memang pada saat itu diminta untuk penyiapan prasarana infrastruktur sumber daya air pada lokasi calon ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur. Memang kami tidak menduga kalau karena kita melakukan kegiatan penyiapan prasarana infrastruktur tersebut, sampai akhirnya kami mendapat penghargaan. Dan itu adalah merupakan surprise bagi saya sendiri, tidak menyangka kalau kami akan mendapatkan penghargaan tersebut. Jadi kira-kira itu yang perjalanan saat kami bekerja selama 28 tahun sampai dengan sekarang. Ya, next, lanjut. Mohon paparannya bisa, ya. Berikut adalah memori tugas selama di Balai Wilayah Sungai Kalimantan III Provinsi Kalimantan Timur. Jadi saat bertugas di Kalimantan Timur, sesuai dengan Permen PU nomor 4 tahun 2015 tentang wilayah sungai strategis nasional, bahwa Balai Wilayah Sungai Kalimantan III memiliki wilayah kerja yang sangat luas, terdiri dari 2 provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, yang terdiri dari 3 wilayah sungai, yaitu wilayah sungai Sesayap, wilayah sungai Mahakam, dan wilayah sungai Beroklei, yang mana luas ketiga wilayah sungai tersebut cukup luas, sekitar 137.801 km persegi. Sebagai perbandingan, Pulau Jawa luasnya adalah 128.297 km persegi. Jadi masih lebih luas daripada wilayah kerja daripada BWS Kalimantan III. Dan juga sebagai contoh, salah satu sungai di sana adalah Sungai Mahakam. Dia mempunyai panjang sungainya kurang lebih 980 km. Kalau kita bandingkan dengan wilayah kerja yang saya bertugas sekarang, yaitu di BPWS Sungai Citarum. Sungai Citarum mempunyai panjang kurang lebih hanya 270 km. Dan luasnya adalah kurang lebih 11.000 km persegi. Jadi tidak ada 10%-nya dari wilayah sungai sebagai wilayah kerja daripada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Dan juga
selama bertugas di sana, karena wilayahnya sangat luas dan tentu dengan segala keterbatasan, anggaran yang ada di sana memang biasanya berkisar antara 400 sampai dengan 500 miliar dengan wilayah kerja yang cukup luas seperti itu. Demikian juga personil yang ada di sana kurang lebih hanya total 240 orang, yang mana terdiri dari 120 PNS dan 120 non-PNS. Dan hal ini menjadi satu tantangan tersendiri di dalam kita mengelola suatu wilayah sungai yang cukup luas. Juga fasilitas sarana dan prasarana juga dengan keterbatasan, sehingga semuanya itu menjadi suatu tantangan dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah kerja pada BWS Kalimantan 3. Sebagai contoh, pada BWS Kalimantan 3 dengan luas wilayah 137.000 km persegi, di sana terdapat curah hujan 42 buah, juga air 34 buah, stasiun klimatologi 7 buah. Kalau kita bandingkan dengan wilayah kerja dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana yang mempunyai luas hanya 9.800 km persegi, dia mempunyai stasiun curah hujan 195 buah. Sedangkan di BWS Kalimantan 3 tadi hanya 42 buah dengan luasan 137.000 km persegi. Dan kita bandingkan lagi dengan BWS Citarum, dengan luas wilayah sungai adalah 11.300 km persegi, dia mempunyai stasiun curah hujan kurang lebih 61 buah, dan juga air 47 buah. Jadi kalau kita bandingkan seperti itu, perbandingan antara luas dan sarana dan prasarana memang sangat jauh sekali. Dan itu juga merupakan suatu keterbatasan dan merupakan suatu tantangan di dalam kita menyelesaikan suatu permasalahan-permasalahan di dalam pengelolaan sumber daya di wilayah tersebut. Di tahun 2019, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 saat kami bertugas di sana dibebani tugas dari Kementerian PUPR untuk memetakan potensi air di daerah calon rencana ibu kota negara dalam waktu singkat. Yang mana tugas ini ternyata sangat rahasia. Ya. Jadi sebelum pencanangan dari Presiden itu dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019 kita diminta untuk memetakan potensi sumber air di daerah calon ibu kota negara yang bersifat rahasia. Kami sendiri tidak tahu dengan adanya instruksi untuk melakukan pemetaan itu peruntukannya untuk apa. Kita memang curiga bahwa itu akan untuk penyiapan ibu kota negara, namun tidak, pertanyaan kita tidak pernah terjawab gitu. Yang penting kita melaksanakan tugas, diminta untuk itu langsung kita menyiapkan. Jadi pada tahun 2019 pemerintah sempat mengumumkan kalau Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi calon ibu kota negara. Dan dari tenaga ahli Kementerian PUPR, Mr. Utani ditugaskan oleh Bapak Menteri PUPR untuk bersama-sama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 untuk melakukan survei dukungan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara. Terus dilakukan pembentukan tim bersama untuk mencari sumber air baku bagi calon ibu kota negara. Dan kami bertugas dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, dan tepat begitu kami selesai membuat hasil studi potensi sumber daya air tersebut, pada tanggal 26 Agustus, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengumumkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur terpilih sebagai rencana pemindahan ibu kota negara. Dan kendala yang dihadapi
pada saat kita melaksanakan tugas tersebut adalah minimnya data hidroklimatologi dan studi-studi yang terdapat di rencana calon ibu kota negara, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi tadi sudah saya sampaikan dengan segala keterbatasan yang ada, dan itu menjadi satu tantangan tersendiri. Namun kita mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, yaitu yang pertama dari kepolisian, kita mendapatkan bantuan helikopter untuk melakukan survei dari udara untuk melihat dan memetakan rencana infrastruktur dan potensi sumber daya air. Sedangkan tim kami ada yang survei di darat bersama-sama, dan dari hasil survei itu nanti akan dibuat suatu kesimpulan tentang kondisi potensi sumber daya air yang ada di lokasi tersebut. Dan dalam melaksanakan tugas tersebut juga kita mendapatkan bantuan dari Kementerian ATR dan Pusdatin Kementerian PUPR, yaitu adanya fasilitas peta lidar. Peta lidar ini juga sangat membantu sekali di dalam kami melakukan identifikasi potensi sumber daya air di wilayah tersebut. Dengan peta lidar dapat dibangkitkan dalam bentuk kontur yang dapat mengetahui letak infrastruktur sumber daya air di lokasi calon ibu kota negara. Dan kita juga punya hanya satu studi detail desain untuk bendungan Sepaku Semoy yang dekat dengan lokasi calon ibu kota negara tersebut. Namun kalau kita cermati di dalam desain daripada bendungan Sepaku Semoy, di dalam ide tersebut juga dengan segala keterbatasan, karena memang sangat minim sekali data-data yang ada di wilayah tersebut. Karena memang keterbatasan anggaran yang ada di tempat kami, memang daerah tersebut setiap kali mengusulkan mau melakukan studi selalu tidak disetujui karena memang adanya keterbatasan anggaran yang ada. Namun pada saat kita diminta untuk melakukan survei di daerah tersebut, apapun gimana caranya supaya kita bisa menyajikan hasil daripada identifikasi atau potensi sumber daya air yang ada di wilayah tersebut. Total desain daripada bendungan Sepaku Semoy di situ menggunakan data dari TRMM, yaitu dari data awan, ya, kandungan awan yang ada di wilayah tersebut yang akan diolah menjadi data hujan, terus selanjutnya menjadi data debit. Dan itu makanya memang dengan data-data yang ada, dengan data-data yang minim, memang dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap bisa menyajikan hasil daripada identifikasi potensi sumber daya air yang ada di wilayah tersebut. Biasanya kita kan di situ tersedia data hujan. Data hujan kalau kita olah menjadi data debit aja, di situ terdapat penyimpangan yang cukup besar dan harus dilakukan kalibrasi yang cukup bagus. Apalagi ini di daerah situ tidak ada data hujan dan data pengukuran debit. Sehingga dari data TRMM dengan pendekatan kalibrasi yang ada di daerah stasiun di sekitar dekat calon ibu kota negara, kita melakukan sertifikasi dalam rangka untuk identifikasi sumber daya air tersebut. Jadi di dalam kita melaksanakan tugas tersebut, beberapa inovasi yang kami lakukan yaitu yang pertama, modal berharga adalah sebuah tim yang solid, sebuah tim yang anggota-anggotanya itu berintegritas, loyal, sangat loyal baik kepada atasan maupun kepada organisasi, dan juga mempunyai tanggung jawab yang cukup bagus apabila dia diberikan tugas dapat diselesaikan dengan baik. Dan dalam menyelesaikan segala tugas yang dibebankan dalam waktu yang singkat dalam penyediaan data dan analisis sumber air baku. Selain itu juga di saat kita masih bertugas di Balai Wilayah Sungai Kalimantan III juga telah dibangunnya sistem database data yang bagus di BWS Kalimantan III dengan diterimanya ISO 2008-9001 untuk sistem informasi dan data serta ISO 9001 2015 untuk hidrologi dan kualitas air.
Sehingga data-data yang tersaji di dalam database ini siap diminta kapanpun. Selain itu juga seperti biasa inovasi yang dilakukan adalah hubungan antar runor antara BWS Kalimantan III dengan tim ahli Menteri PUPR, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, balai rawat dan direktorat pembina, dilakukan koordinasi dengan baik, dengan saling mendukung, saling memberikan informasi, dan selalu melaksanakan diskusi dalam rangka untuk menyelesaikan beban tugas yang diberikan. Inovasi yang lain adalah terkait dengan pembiayaan menjadi hal yang penting. Jadi memang pada saat kita ditugasin identifikasi tersebut, tidak ada alokasi penganggaran kegiatan sehingga yang kita lakukan adalah mengoptimalkan unit-unit pada BWS Kalimantan III, yaitu meliputi unit Sisda, hidrologi dan kualitas air, dan unit desain. Jadi kita mengoptimalkan dari kegiatan-kegiatan yang ada itu dalam rangka untuk mendukung kegiatan tersebut. Berikut adalah database untuk unit Sisda, contoh database. Di situ kalau kita lihat di dalam direktori E, kalau kita buka 01 ada data laporan perencanaan. Di situ kalau kita klik muncul data-data dari tahun 99 sampai tahun 2016, dan ini data ini selalu terupdate terus. Dan kalau kita klik salah satu, di situ juga menampilkan laporan-laporan yang cukup komplit dan lengkap. Gitu. Dan ini semua sangat membantu sekali dalam kita melaksanakan tugas dalam rangka identifikasi potensi sumber daya air yang ada di wilayah tersebut. Untuk pelaksanaan kegiatan, jadi pada bulan Juni 2019, data dan interpretasi peta rupa bumi Indonesia skala 150.000, di situ kita melakukan identifikasi potensi infrastruktur bangunan sumber daya air untuk potensi sumber air baku dan pengendalian banjir berupa bendungan, embung, atau intake. Yang kedua, kita juga melakukan collecting data perencanaan. Pada bulan Juli 2019, dilakukan survei lapangan, dan di sini kita mendapatkan bantuan peta lidar dari Kementerian ATR dan Pusdatin, sehingga hal ini mempermudah dalam hal kita untuk melakukan survei letak rencana lokasi infrastruktur, pengukuran debit sesaat, pengambilan sampel kualitas air, identifikasi geologi permukaan. Yang mana survei ini dilakukan tim yang ada, yaitu tim Sisda, hidrologi, dan unit desain. Dan tim ini melakukan debit pengamatan banjir di lapangan, serta identifikasi geologi permukaan, menginap beberapa kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari ya di lapangan. Jadi lokasi yang kita datangi itu masih belum ada jalan masuk, mereka harus jalan kaki selama sehari penuh, dan harus menginap di lapangan untuk melakukan survei-survei tersebut. Jadi yang saya katakan tadi memang harus ada rasa tanggung jawab, loyalitas kepada organisasi, kepada pimpinan, dan mempunyai integritas yang sangat baik. Gitu. Pada bulan Agustus 2019, dilakukan pengolahan data, yaitu analisa curah hujan, perhitungan ketersediaan air, perhitungan debit banjir, optimasi waduk, neraca air, dan ini dilakukan mandiri oleh staf yang ada pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Dan hasil dari kegiatan ini semua sebetulnya adalah merupakan studi potensi sumber daya air yang ada di wilayah calon ibu kota negara. Dan hasilnya seperti yang ada dilihat di paparan, itu adalah lokasi-lokasi bendungan sebagai sumber air baku untuk rencana ibu kota negara, dan beberapa bendungan tersebut juga merupakan selain untuk air baku
juga berfungsi untuk pengendalian banjir di lokasi-lokasi yang dekat dengan lokasi ibu kota negara. Jadi itu ada beberapa bendungan hasil dari studi identifikasi. Untuk yang bendungan Sepaku Semoy memang sudah ada desain sebelumnya yang peruntukannya sebetulnya dia untuk mencukupi kebutuhan air baku Kota Balikpapan. Jadi yang di luar bendungan Sepaku Semoy itu adalah merupakan hasil daripada identifikasi potensi sumber daya air yang ada di wilayah ibu kota negara. Ya, lanjut. Hasil kegiatan survei juga untuk mengidentifikasi daya rusak air dan drainase. Dari beberapa lokasi, memang di situ ada lokasi yang memang rawan banjir, sehingga setelah diidentifikasi dari peta-peta yang ada dan dari data-data yang ada, memungkinkan bahwa untuk menanggulangi banjir yang ada dengan pembuatan pembangunan bendungan yang ada di atasnya. Ya, lanjut. Jadi untuk kriteria pemilihan dan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara itu memang ada beberapa kriteria, seperti terlihat yang ada di paparan, itu adalah beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dan kami di sini melaksanakan untuk yang dilingkari adalah daya dukung tanah dan air baku. Itu merupakan tugas daripada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III dalam rangka untuk mendukung kebutuhan air baku dan juga untuk merencanakan sistem drainase yang ada di lokasi rencana ibu kota negara. Ya, lanjut. Berikutnya adalah foto pada saat saya menerima penghargaan Adi Prayuga oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi memang kami sebetulnya selama menjalankan tugas itu tidak ada bayangan kalau akan mendapatkan penghargaan Adi Prayuga. Jadi kita hanya melaksanakan kerja, berusaha menyajikan yang terbaik dari hasil pekerjaan kita. Tapi ternyata semuanya itu di kementerian kita ya, di Kementerian PUPR itu ternyata mekanismenya memang udah cukup bagus. Jadi kalau apa-apa yang kita lakukan itu semuanya diamati dan dinilai. Seperti yang saya alami itu, kami tidak menyangka kalau ternyata yang kita lakukan itu juga selalu diikuti dan selalu dicermati oleh atasan-atasan kita itu. Sehingga kami tidak menyangka kalau akhirnya mendapatkan penghargaan Adi Prayuga. Ya, lanjut. Berikutnya ada dokumentasi pada saat survei lapangan dan koordinasi. Jadi tim-tim yang melakukan survei ke darat terlihat di dalam dokumentasi pada saat melakukan survei pengukuran sumber air di sungai-sungai, pengecekan geologi permukaan, dan lain-lain. Next. Berikutnya adalah tim survei lapangan pada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III. Jadi dia memang harus menginap di lapangan selama beberapa hari dalam rangka untuk mengamati data-data pengamatan debit pada lokasi-lokasi sungai-sungai yang disurvei di sekitar lokasi ibu kota negara. Dan juga terlihat juga di dalam dokumentasi adalah survei lapangan melalui survei udara. Ya. Di situ kami bersama tenaga ahli dari Kementerian PUPR, yaitu Mr. Utani, kita melaksanakan survei lewat udara dengan helikopter yang merupakan bantuan dari kepolisian. Jadi kita sama kepolisian diberikan bantuan helikopter untuk bisa melakukan survei lewat udara. Survei darat dilakukan oleh unit-unit yang ada di balai tadi bersama dengan tim tenaga ahli Kementerian PUPR, survei melewati darat. Dari hasil itu semua kita juga sempat
berkoordinasi dengan Komisi Keamanan Bendungan. Kami juga mengantisipasi seandainya memang nantinya memang harus berlanjut untuk ditindaklanjuti hasil dari survei identifikasi ini, kita sudah sempat berkoordinasi dengan Komisi Keamanan Bendungan, sehingga nantinya diharapkan untuk kita melangkah ke tahapan berikutnya, lebih memudahkan kita untuk berkoordinasi lebih lanjut. Baik, next. Berikutnya adalah berita, media, dan artikel. Jadi pada saat kita melaksanakan survei dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, banyak juga dari wartawan yang menyampaikan bahwa kita dikatakan melaksanakan survei dalam rangka untuk kesiapan calon ibu kota negara. Padahal kami sendiri tidak pernah ada jawaban bahwa itu memang dalam rangka untuk penyiapan ibu kota negara. Kami hanya melaksanakan survei dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus, dan ternyata memang betul pada saat kami selesai melaksanakan tugas-tugas itu, pada tanggal 26 Agustus, Presiden Republik Indonesia mengumumkan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur. Dan ini berita-berita yang muncul di koran selama kita menjalankan tugas itu. Ya, lanjut. Ya, lanjut lagi. Demikian paparan dari kami. Jadi ini hal-hal yang pernah kami lakukan selama bertugas di Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Ya. Mungkin bisa sebagai sharing pengalaman kepada insan muda SDA. Ya, baik, terima kasih. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anang. Menarik sekali paparannya. Itu menjadi apa ya? Semoga bisa menjadi contoh bagi kami para junior yang juga mungkin banyak juga yang masih baru start untuk karirnya, untuk menjadi pedoman lah. Karena perjalanan masih panjang, kendala-kendala dan tantangan-tantangan pasti ada, baik di lapangan maupun mungkin yang di kantor misalnya. Baik, selanjutnya kita akan coba ke pembicara kedua, narasumber kita yang kedua. Narasumber kita yang kedua yaitu Pak Jaya Setiawan Gule. Selamat malam, Pak Gule. Halo, selamat malam Pak James. Apa kabar? Baik, baik. Apa kabar Pak Gule? Mungkin saya coba sapa juga Yahoo, Pak. Yahoo, Pak. Pak, panggil saya Mas aja, Pak, atau Mas. Oke, siap. Terima kasih Mas Gulu. Karena nampaknya kita satu kampung nih, jadi saya hafal nih marga-marga dari Nias ini. Baik, saya mungkin bacakan dulu sedikit CV-nya Pak Mas Gule, yaitu beliau itu adalah alumni dari PKN STAN, jurusan Diploma Kepabeanan dan Cukai. Kemudian setelah lulus dari STAN, melanjutkan kursus Project Management di Seattle, di Amerika Serikat. Kemudian dilanjutkan S1 ekstensi di FEB Universitas Indonesia. Dan saat ini beliau bertugas di Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Kalau dari kiprahnya, beliau juga sudah banyak sekali menghasilkan atau mendirikan beberapa proyek. Yang pertama, beliau adalah pendiri The School Projects, juga pernah menjabat sebagai Ketua Indonesia Netherlands Youth Society, dan organisasi kepemudaan lainnya. Jadi kiprahnya ternyata tidak hanya di institusinya, tapi juga di luar institusi. Dan beberapa penghargaan internasional, tadi juga sudah sempat disampaikan, itu dari di UN Youth Assembly di New York, kemudian UNFAO di Italia, kemudian yang nasionalnya mungkin yang kita semua sudah ketahui bahwa beliau mungkin salah satu pegawai inspiratif, ASN inspiratif di tahun 2019. Sehingga saat ini mungkin kita ingin coba
mendengar paparan beliau terkait mungkin kiprahnya juga di kementerian maupun tadi ada juga kiprahnya di luar kementerian. Terima kasih. Saya sampaikan ke Mas Gulo. Silakan. Baik, terima kasih Pak James. Selamat malam buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak James, terima kasih Pak sudah menyebutkan tadi nama saya itu Gule. Itu tepat sekali Pak, itu dari Nias. Terima kasih Pak. Dan saya ucapkan yang pertama dan utama adalah dari SDA Muda, ya, Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Kemenku PUPR, teman-teman semuanya yang sudah mengundang saya pada malam hari ini, ya, hari Minggu, tanggal 8 November 2020, ya. Ini weekend, tapi ini semuanya kebanyakan adalah birokrat semua, ya, pegawai pemerintah. Dan ini menunjukkan ada suatu perubahan, shifting. Jadi tidak hanya berbagi pada jam kerja pagi sampai sore, tapi di weekend juga kita sempatkan untuk berbagi. Jadi tidak mengganggu jam kerja. Ini inspirasi. Dan terima kasih buat Mas Stefan yang sudah mengundang saya personal, kemudian ada Mas MC, Mas Yogi Mertawiasa. Terima kasih Mas, keren jadi MC. Ya, sama-sama Mas. Ya, dan terima kasih Pak James Julvan. Saya merasa terhormat sekali Pak dimoderatorin oleh seorang pegawai berprestasi Kementerian PUPR 2018, dan juga tadi barusan saya juga mendengarkan dari Bapak Anang Muklis tentang bagaimana perjuangan beliau, ya, dari mudanya kemudian sampai saat ini dipercaya untuk mendapatkan penghargaan dan beberapa prestasi lainnya. Baik, saya izin share screen Pak ya. Ya, saya tanya ke Mas Stefan, Mas saya mau sharing apa nih? Oh, tentang PNS inspiratif. Oke, saya siap. Nah, dan pada malam hari ini saya merasa senang Pak, bangga juga ya, ikut menjadi bagian SDA Muda. Buktinya saya pakai kaos nih, yang barusan dikirim sama Mas Stefan. Saya langsung pakai nih. Wah, SDA Muda saya nih. Oke. SDA Muda berdialog dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Ups. Oke. Nama panjang saya Jaya Setiawan Gulo, Pak. Kalau namanya itu seperti nama Jawa, karena saya ditinggal di Sumatera Utara, kebanyakan orang Jawa. Jadi mungkin salah satu pengaruh ya dari kebanyakan orang Jawa, kemudian kepikiran oleh ayah saya Nias, ibu saya Batak, oh namanya Jaya Setiawan Gulo. Ya, kalau Gulo di Jawa gula Pak ya, manis. Mudah-mudahan memberikan kemanisan pada anak-anak muda maupun PNS lainnya. Saya sebelumnya di kantor Bea Cukai, ya teman-teman, saya panggil teman-teman di sini ya Pak ya, saya sama Mas Yogi yang lainnya. Saya kerja di Bea Cukai Kuala Namu ya sebelumnya, dan per 1 Juli 2019 saya pindah ke Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan di Jakarta di bagian komunikasi dan layanan informasi. Saya sebelumnya dari PKN STAN, Edmonds Community College di US, dan kemudian di Universitas Indonesia. Ya, ini sumber inspirasi saya Pak. Jadi kedua orang tua saya dan kedua adik saya. Saya anak pertama dan kita trio macan. Tiga-tiganya laki-laki. Dan kalau dibilang salah satu kebahagiaan yang pernah saya rasakan pada saat ini adalah tepat pada bulan Desember ya, itu di awal Desember 2019 waktu saya diumumkan menjadi top 3 PNS inspiratif, itu live dari TVRI, itu semuanya nonton di rumah, semuanya waktu nama saya dipanggil itu semuanya teriak, nangis, tertawa, campur semua. Saya nggak tahu bagaimana mendeskripsikan 3 emosional feeling yang berbeda dalam satu saat waktu itu. Oke, ini saya pas ini ya, di November 2019, ini saya langsung ambil press dari akun Instagram saya. Ini saya waktu masuk ke dalam top 5 PNS inspiratif. Tahun 2019 itu adalah tahun ketiga, ya, tahun ketiga penganugerahan yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB untuk seluruh ya PNS ASN yang ada di seluruh Indonesia, yang tugas di Indonesia maupun di luar negeri juga bisa. Dan waktu itu saya diminta oleh Biro SDM Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan beberapa CV, short CV, CV singkat,
dalam bentuk caption Instagram. Waktu itu pengajuannya melalui Instagram. Kemudian saya bingung, ini bagaimana menuangkan CV dalam bentuk Instagram. Oke, saya lihat tuh yang lainnya bagaimana saya pelajarin. Oke, dikirim. Kemudian waktu itu ada 1051 usulan ASN dari seluruh kementerian lembaga, ya, dan pemerintah daerah, dan itu dari 281 instansi. Dan waktu itu dikerucutkan menjadi 50, kemudian menjadi 10, dan dari 10 itu dikerucutkan ke 5. Dari 1051 sampai ke 10 itu berdasarkan penilaian dari Dewan Juri. Jadi tahun lalu itu ada beberapa Dewan Juri, 2 orang Dewan Jurinya itu dari pemerintah, ya, Kepala BKN, dan 1 dari Eselon 1 Kementerian PAN-RB. Selebihnya itu mereka CEO dan para pemuka-pemuka dalam, ya, bisa influencer, bisa bisnis, dan yang lainnya. Dan dari 10 itu dikerucutkan menjadi 5. Jadi kemudian waktu top 10 itu, ya teman-teman, Bapak Ibu semuanya, itu ada suatu survei dan verifikasi langsung dari tim Kemenpan RB dan tim dari TVRI itu cek langsung ke lapangan. Apakah benar yang kita lakukan dan seberapa jauh. Dan itu semuanya divideokan, ya, divideokan, dan itu akan menjadi bahan untuk nantinya ke top 5. Dari top 10 kemudian ke top 5. Top 5 itu langsung dipanggil untuk presentasi ke kantor pusat Kementerian PAN-RB, ya. Di sini kategorinya ada 3. Yang pertama ada untuk yang pejabat eselon 2, kedua ada untuk future leader, ya. Kemudian yang ketiga ada untuk PNS inspiratif. Nah, sewaktu saya diusulkan di tahun 2019 itu di kategori PNS inspiratif. Nah, uniknya adalah kalau yang misalnya seumuran saya itu dimasukkan ke future leader. Nah, kemudian Kementerian PAN-RB tanya ke saya, Mas Bulo, kenapa nggak dimasukkan ke future leader? Saya tanya, saya tidak tahu menau. Jadi yang saya tahu itu saya diusulkan. Nah, karena sebelum-sebelumnya saya itu dapat penghargaan PNS inspiratif di Kementerian Keuangan, kemudian Bea Cukai. Jadi yang saya rasakan waktu itu, oh kalau Mas Bulo ini inspiratifan begitu, Pak. Jadi kalau ada kategori, oh pasti inspiratif. Nah, saya waktu itu dimasukkan ke kategori PNS inspiratif. Dan waktu itu yang uniknya adalah di kategori PNS inspiratif itu, saya yang menurut saya yang paling muda secara umur. Kalau jiwa saya tidak tahu. Untuk secara umur saya yang paling muda waktu itu, masih di bawah 30 tahun. Dan saya masih pelaksana waktu itu. Dan untuk yang 4 orang Bapak Ibu sebelumnya, mereka itu saya lihat, ya, saya juga sempat saya juga googling juga, ya. Kalau kita masuk ke dalam competition, ya, yang pertama adalah tahu diri, ya, kenal diri. Yang kedua, kenal lawan, know your enemies, your competitors, and yang ketiga adalah tahu battlefield. Jadi saya tahu diri saya lihat, saya kepoin, ya Bapak Ibu yang lainnya, dan kemudian saya googling namanya. Untuk yang Bapak Ibu yang lainnya itu saya lihat itu semuanya kebanyakan lulusan S2, S3 luar negeri. Jadi di belakangnya banyak. Kalau saya belum. Begitu saya googling namanya, waduh, ini saya googling sampai puluhan, Pak. Jadi kalau di Google Page itu, waduh, sampai di akhir tuh. Kalau saya enggak. Kemudian saya harus memiliki taktik, ya. Karena saya sudah menjadi perwakilan di Kementerian Keuangan, saya harus fight, ya. Jadi saya harus bisa menemukan apa yang menjadi nilai jual saya waktu itu. Nah, nanti saya akan ceritakan. Nah, ini kemudian ini bagaimana saya waktu presentasi, saya harus berdiri, saya harus memegang mikrofon seperti apa, saya pakai jam tangan, saya harus percaya diri. Dan saya memakai pakaian batik yang menurut saya itu wah, keren, kan gitu ya. Setiap orang pengen keren. Nah, itu adalah sifat manusia. Nah, kemudian diumumkan waktu itu menjadi top 3. Nah, ini menurut saya dipercaya, ya, waktu itu masuk top 3, ini breaking stigma. Jadi perspektif kebanyakan teman-teman yang anak-anak muda, oh bisa ternyata masuk ke top 3. Karena sewaktu saya menang, itu banyak sekali, Pak. Jadi mention di Instagram, ya, di story. Itu mereka pada nonton. Dan nonton, ya Pak, ya, nonton dan mention saya upload. Kemudian saya tanya, ngapain kalian nonton saya? Terus mereka jawab, Pak, ini bukan seperti Putri atau Miss Indonesia, atau bukan seperti ajang-ajang laki-laki, Elmen, seperti itu. Ini itu anak muda tapi pemerintahan, jarang. Jadi kepo, pengen tahu. Jadi di tahun lalu ada tahun ketiga, bisa jadi tahun pertama, kedua banyak belum tahu, Pak. Jadi karena ini live di TVRI, kepo, nonton semua.
Oh gitu. Dan ada wajah anak mudanya gitu Pak ya. Untuk Bapak Ibu teman-teman di sini, ini wajah saya sewaktu Desember 2009 dan sebelum pandemi. Kalau yang sekarang ini pandemi jadi rambutnya panjang, gondrong. Dan kalau bisa saya bilang ya, ini apa juga yang menjadi nilai jual saya adalah saya meyakinkan kepada dewan juri adalah bahwa dewan juri itu butuh anak muda untuk menang. Tapi saya nggak langsung bilang, Pak, tolong dong Pak, saya masih muda nih, harus dimenangkan. Enggak. Tapi saya bagaimana meyakinkan bahwa dengan apa yang dimiliki, apalagi anak muda, itu bisa menjadi motivasi untuk anak muda lainnya. Seperti tadi saya dengar ya, dari Pak Basuki Hadimulyo, itu mengatakan bahwa kita bukan cuma butuh satu orang pendobrak muda. Nah, tapi kita butuh ratusan pendobrak muda untuk mengubah old mentality menjadi new mentality di Kementerian PUPR. Nah, tidak butuh satu, ternyata harus lebih dari satu. Terbentuklah SDA muda. Nah, begitu juga saya, ya teman-teman Bapak Ibu semua. Walaupun saya dari Kementerian Keuangan, tapi dengan saya katakanlah dengan emblem-emblem labelnya anak muda, saya tidak ingin ada hanya Gulo di Kementerian Keuangan. Saya ingin ada gulo-gulo lainnya, PNS-PNS lainnya di kementerian lembaga pemerintah manapun itu di Indonesia. Saya bisa membayangkan kalau satu orang misalnya nih, jadi saya juga bersyukur dia undang SDA Muda, oh karena ada Mas Gulo. Bayangkan kalau tahun ini, tahun depan tidak hanya saya, ada nanti katakanlah Mas Yogi, Mas Stefan dan yang lainnya itu nanti itu bakal rame nanti, sehingga tidak itu memberikan motivasi internal dan juga kepercayaan untuk publik. Oh ternyata reformasi atau benah-benahnya di pemerintahan itu benar, ada ternyata. Nah, ada realitanya, tidak hanya ekspektasi. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Nah, yang saya lakukan dan teman-teman, ini kita tim, jadi tidak saya sendiri ya. Jadi ini kita tim, kita membuat customs declaration online. Jadi kalau misalnya kita keluar negeri, nanti di negara tersebut ada customs-nya. Kita nanti akan diminta CD-nya, CD online-nya. Nah, ini yang kita terapkan untuk di Kuala Namu. Nah, seperti apa? Ini sangat simple. Jadi ini dalam bentuk apps, aplikasi, bisa di-download di dalam handphone. Kalaupun tidak di-download, tapi juga bisa dibuka melalui browser. Nah, ini jadi kalau nanti siapapun ya, orang Indonesia maupun bukan orang Indonesia yang nanti landing ke Kuala Namu, itu mereka bisa langsung ya mengisi data diri mereka semua sebelum sampai di Kuala Namu. Jadi begitu dapat flight number, nanti semuanya bisa mengisi datanya, kemudian setelah itu di akhir akan ada barcode. Nah, jadi barcode itu nanti bisa di-screenshot. Nah, jadi tidak harus save di browsernya, tidak harus save di aplikasinya, langsung bisa di-screenshot, kemudian itu akan dihadapkan kepada kamera, bip, seperti kita belajar, langsung ada tertera seluruh data yang dibutuhkan dalam pengisian. Nah, itu kita mengadut 3P, people, profit, planet. People-nya itu orang yang udah capek, ngantuk begitu ya, mungkin, dan yang lainnya itu begitu sampai mereka mudah ya, tinggal menunjukkan barcode-nya, selesai. Kemudian profit, ya untung. Kita di sini tidak ingin generate revenue, enggak. Tapi profit di sini adalah custom declaration itu basicnya itu bentuknya itu dari paper, kertas. Hanya untuk di Kuala Namu sendiri itu ada puluhan ribu ya passenger dari luar negeri. Padahal Kuala Namu itu tidak sampai ya 10%, tidak sampai 5% dari total passenger internasional, penumpang internasional dari seluruh Indonesia. 10.000 lebih paper, berarti 10.000 lebih kertas ya CD online, berarti akan banyak sekali pohon-pohon yang ditebang. Nah, dan itu dari penebangan pohon, kemudian dijadikan paper, diwarnai, packagingnya, kemudian dari Jakarta di-deliver ke Kuala Namu, dan ke seluruh Indonesia itu membutuhkan dana. Begitu sampai di Kuala Namu, itu akan dibuka lagi, digunakan. Kemudian ada arsipnya, membutuhkan storage, tempat. Dengan adanya digitalisasi ya online, jadi kita tidak hanya mendapatkan seluruh data yang namanya big data, tapi kita juga mereduce yang namanya cost tadi ya. Jadi reduce cost itu kita namakan profit. Jadi save. Jadi we saving money dari pemerintah. Itu yang kedua. Yang ketiga planet. Ini salah satu bentuk kita untuk mencegah ya
katakanlah penambangan hutan dan juga pembakaran lahan dan hutan. Jadi secara tidak langsung dengan digitalisasi ini kita tidak ada lagi kertas. Oke, ini tadi. Jadi fungsinya apa tadi? Ya ada 3, big data. Kita mendapatkan data. Jadi tidak mungkin kita di pemerintah, di Kementerian Keuangan itu merekrut PNS hanya untuk entry data, ribuan data hanya di Kuala Namu saja. Itu wasting time dan wasting resources. Masa kita memanfaatkan SDM hanya untuk entry saja, kan gitu ya. Apalagi di pemerintahan, anak-anak muda, SDA muda, dimanapun yang muda, jangan mau kalah dengan anak muda yang kerja di BUMN, yang kerja di private sector, startup, multinational companies, Fortune 500. Ya, jangan mau kalah. Kita juga harus bisa. Big data yang kedua apa? Global control. Enak kontrolnya. Ya, dari awal mereka masuk penumpang sampai di akhir, kemudian adanya trust in tax. Jadi begitu nanti mereka yang bawa barang, katakan barang ini harus di tax berapa? 50.000. Jadi bayarnya melalui mesin edisi bisa, mobile banking bisa, internet banking bisa, ke ATM bisa, kemanapun bisa. Yang tertera di dalam aplikasi itu yang dibayar, tidak ada lagi mengasih cash kepada orang bea cukai. Dan tidak hanya itu, jadi tadi yang sudah disebutkan tadi Pak James ya, itu beberapa saya ikut kompetisi, begitu kemudian ikut organisasi, dan ikut training sampai ke beberapa negara, itu gratis dibiayai pemerintah Indonesia dan pemerintah luar negeri. Itu saya terapkan juga di Kuala Namu. Misalnya begini, kita waktu di Kuala Namu, waktu itu kita ingin mengeksportirkan pengusaha muda. Maaf. Jadi waktu itu kita punya suatu program, jadi kita merekrut beberapa pengusaha muda yang sudah established, ya, yang sudah established, dan kita membuat mentoring, coach kepada mereka, kita datangkan mereka ke kantor, kita beri mereka pengarahan tentang bagaimana sih cara mengekspor, tata cara ekspor seperti apa, yang kemudian peraturan diberikan bea cukai seperti apa. Kita juga menghadirkan kurir, ya, seperti TNT, kemudian ada DHL, pos dan yang lainnya, berapa sih pengirimannya, bagaimana packagingnya, kemudian dan yang lainnya, agar mereka itu tahu, oh paham, dan juga sadar, oh ternyata seperti ini untuk mengekspor. Nah, sebenarnya itu bukan kerjaan bea cukai, tapi kita ingin salah satunya membantu, kan begitu ya. Kita ingin lebih banyak ekspor daripada impor, dan yang mau tidak mau kita harus mengeksportirkan anak muda yang sudah established, yang sudah memiliki usaha yang stabil. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita waktu itu buat beberapa program-program dan lainnya di Kuala Namu, dan seperti kita buat event, kemudian diliput oleh beberapa media gratis, dan di beberapa event itu kita ajak komunitas-komunitas anak muda untuk masuk ke dalam event kita. Jadi mereka akan menyebarkan informasi secara gratis melalui sosial media mereka, melalui blog, ya, tulisan, melalui vlog juga, YouTube. Jadi ini adalah salah satu sumber bagaimana kita itu menceritakan bea cukai, menceritakan pemerintah tidak melalui channel media-media resmi, tapi melalui channel-channel media-media ya sosial yang dimiliki oleh anak muda. Powerful. Kalau kita ingin membranding ya pemerintah lewat televisi, media cetak, that's normal, that's okay. Orang-orang akan, oh biasa. Tapi bayangkan kalau teman-teman rekan-rekan kita, sewaktu Mas Yogi atau Mas Stephen tuh ya mereview, oh saya ikut kegiatannya di Kementerian PUPR, keren. Jadi kita, oh bener kayaknya. Tapi kalau media yang lain, oh itu biasanya media. Nah itu anggapannya orang itu berbeda. Itu salah satu bagaimana mengkomunikasikan event kita kepada publik. Nah ini pengaruhnya apa? Nah pengaruhnya di tahun 2018 itu pertama kali ya di Kuala Namu satu kantor kita dapat kantor pelayanan terbaik waktu itu. Kemudian yang kedua pengaruh utama gender. Nah dan yang ketiga juara 2 kompetisi inovasi pelayanan terbaik. Ini saya salah satu dalam tim masuk dan merasa bangga waktu itu. Jadi anak muda diikutkan dalam tim seperti ini dan kita benar-benar langsung lihat juara-juara 1 di tahun sebelumnya apa yang mereka lakukan dan apa yang harusnya menjadi nilai jual kita. Salah satu nilai jualnya adalah SDM. Setiap kantor memiliki dana yang berbeda untuk merenovasi, merehabilitasi sarana-prasarana di kantor. Tapi salah satu yang krusial adalah SDM. Ya walaupun saya, oh Mas Gulu itu juaranya banyak, tapi saya tidak sendiri.
Saya tahu banyak informasi tentang kompetisi, tentang lomba. Saya ajak teman-teman yang lain yang pintar fotografer upload, menang, dapat top 3 waktu itu. Jadi salah satu summit ya, salah satu event di Southeast Asia tentang hutan, menang, juara. Kemudian lomba nyanyi itu menang dari kantor yang dilakukan oleh United Nations Women dari Thailand, itu dapat Judge Award. Dan yang lainnya, itu yang juga kita jual, tidak hanya sarana prasarana tapi juga SDM. Itu tadi untuk yang kantor. Kemudian personal. Nah, kemudian personal ini ada suatu kepercayaan ya, untuk di tahun 2018 ini, maaf ini paling bawah, tahun 2018 itu saya menjadi PNS inspiratif di Bea Cukai. Kemudian 2018 juga saya menjadi pegawai prestasi. Jadi alhamdulillah saya memboyong 2 prestasi waktu itu. Dan di tahun 2017 ya, yang di Bea Cukai 2017, saya salah ketik. 2018 di Kementerian Keuangan, dan di 2019 itu yang PNS inspiratif dari Kementerian Pan-RB. Jadi kalau bisa saya bilang, di tahun ini adalah suatu proses yang panjang. Ya, tahun 2019 itu tepat saya bekerja selama 9 tahun sebagai PNS. Dan di tahun ini saya tepat bekerja 10 tahun. Jadi kalau bisa dibilang sudah 1 dekade. Jadi yang saya akan bilang kepada teman-teman muda yang lebih muda ya, ini karena saya mendapatkan banyak ini ya, baca dari buku, dari referensi dan orang-orang, bahwa anak-anak muda milenial itu pengennya cepat, fast, pengen hasil yang cepat ya, pengen, kalau katakan di anak muda sekarang tidak hanya di pemerintahan, I want to become a CEO very fast. Saya ingin punya program ini berhasil. Saya pengen berapa tahun langsung jadi kepala seksi, eselon 3, eselon 2. Semuanya butuh proses. Kalau saya diyakinin teman-teman adalah anak muda, saya butuh waktu sekian tahun untuk membuktikan pada diri saya, pada pemerintah dan pada publik, saya itu layak untuk masuk dalam kompetisi. Saya tidak butuh, saya tidak ada 1 tahun, 5 tahun, tapi 10 tahun itulah yang saya jual. Nah, ini dia. Nah, kalau saya prinsipnya ya, Pak James ya, dan Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya, kalau saya ingin berkompetisi, saya ingin menjadi seorang kompetitor yang menang mutlak. Kalau saya menang, saya harus fight sekali ya. Go big or go home. Nah, kemudian ini apalagi yang saya jual? Ternyata begini Bapak Ibu semuanya. Kalau yang kita jual hanya saja apa yang kita lakukan di pekerjaan, itu artinya impact-nya hanya di pemerintahan saja. Bagaimana eksternalnya? Jadi kalau saya di PNS Inspiratif ini, Mas Stefan tadi kemarin nanya, Mas sharing, oke. Yang saya jual tidak hanya ini di PNS Inspiratif, tidak cukup. Kalau CD online sama kantor tidak cukup. Apalagi yang saya jual? Apa yang saya lakukan kepada publik? Sewaktu saya di Amerika Serikat, ya itu saya jarang sekali di apartemen. Saya ikut kegiatan relawan, saya ikut NGO di sana, ya beberapa NGO saya pelajarin bagaimana mereka itu tentang fundingnya, ya. Kemudian program-program seperti apa aja yang mereka funding, mereka danain di Amerika Serikat, bahkan di luar negeri. Program seperti apa yang mereka minati, itu yang saya pelajarin. Nah, kemudian saya pelajarin dan saya bangun networking kepada mereka. Saya pulang ke Indonesia, ya itu tahun 2016, 17 Agustus tepat, saya masih ingat. Saya langsung ke pedalaman di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Saya research ke sana, saya sendiri waktu itu, ya benar-benar sendiri. Saya ambil tripod, bawa kamera, saya sendiri. Saya bukan fotografer, saya bukan videografer. Saya ambil banyak data, bahan untuk riset seperti itu, saya masukkan ke dalam proposal, saya sending. Saya kirim ke semuanya. Dan kemudian apa yang saya lakukan? Saya tetap berkomunikasi dengan mereka. Saya punya project. Saya bangun tim. Tim-timnya anak-anak PNS, ya, anak-anak di pemerintahan, ASN maksudnya. Itu kita punya program. Kita mau ngasih mereka mentoring, kemudian perlengkapan sekolah 1.100 perlengkapan sekolah, tas, buku, pena dan pensil semuanya tahun depan. Oke, tahun depan. Kemudian kita dapat dana dari mana aja? Kita dapat dari Indonesia, bahkan luar negeri. Dari luar negeri kita dapat dari NGO luar negeri, kemudian dari diaspora, dan dari berbagai platform. Nah, ini kita namakan Trust Fund. Dan di tahun depannya, pas 17 Agustus juga kita bagikan kepada anak-anaknya lebih dari 1.000
100 anak-anak di Sumatera Utara itu kita bagikan, dan di tahun berikutnya lagi kita bagikan juga berbagai macam proyek itu di Indonesia, dari Sumatera Utara, Banten, dan juga Papua. Sekarang sudah ada 2.000 lebih. Nah, ternyata ini mendapatkan exposure. Jadi saya tetap berkomunikasi dengan pemberi beasiswa saya sewaktu saya di Amerika Serikat, saya ceritakan, dan ternyata itu masuk ke beberapa cerita ya publikasi internasional maupun nasional. Maaf. Oke, sip. Itu salah satu oleh-oleh atau yang saya bilang hadiah saya sewaktu saya di Amerika Serikat untuk anak-anak yang ada di Indonesia. Nah, kemudian itu apa lagi? Saya menjadi proud Indonesian ya. Kalau di paling kiri atas mungkin Pak James tahu, itu saya orang Nias, saya ke Nias ya, itu memakai baju adat Nias langsung di depannya lompat batu Nias. Nah, itu saya pakai, dan kemudian tidak hanya itu. Saya tidak hanya pakai di Indonesia, tapi waktu saya dipanggil ke beberapa event di internasional, itu saya akan membawa baju-baju khas Indonesia. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, itu di koper besar ya. Kalau kita kan kalau mau ke luar negeri kan kopernya selalu besar. Yang koper paling besar, dan kalau bisa sekosong-kosongnya. Ya, begitu balik ke Indonesia nanti akan sepenuh-penuhnya gitu ya kopernya. Nah, untuk baju adat ini itu setengah dari koper besar itu. Nah, itu yang saya pakai dan bangga sekali gitu. Jadi kalau saya event apapun itu, saya pakai baju seperti ini. Ya, ini yang paling atas ini sewaktu kita nari gitu ya, ada event di US. Kemudian di bawah ini sewaktu di Roma. Saya pakai ini di depan direktur FAO ya. Di depan direktur FAO itu kan banyak ya petinggi, kadang ada presiden, mayor, wali kota dari beberapa kota di seluruh dunia. Itu waktu saya pakai ini saya jadi primadonanya. Jadi semua orang itu pada ngumpul ke saya minta foto. Karena semuanya itu kebanyakan pakai jas. It makes me different. Nah, ini yang buat saya berbeda. Nah, kemudian apa lagi yang saya jual? Organisasi. Ya, tidak dipungkirin, organisasi ya di luar itu sama dengan pemerintahan. Ada promosinya. Saya lalui yang pertama dari tahap relawan. Saya dari relawan, saya punya banyak jejaring. Ya, banyak jejaring, kemudian itu bisa dipercaya. Oh, si A itu bagus kerjanya. Bisa dipromosikan dari relawan, katakan jadi koordinator. Atau nanti ada buka pendaftaran organisasi lain. Kita daftar. Orang-orang udah tahu bagaimana kredibilitas kita. Kita akan bisa dipromosikan. Itu saya dari relawan sampai saya menjadi di direktur komunikasi Indonesia Mengglobal, kemudian relawan di Indonesia Menggar, sampai menjadi chair, ketua di Indonesia Netherlands Society. Menjadi chair di Indonesia Netherlands Society ini kita punya dua ya organisasi, base-nya satu di Den Haag di Belanda, satu di Indonesia. Waktu itu saya menjadi chair di Indonesia, itu yang membuat saya itu banyak mendapatkan exposure, insight yang tidak saya dapatkan kalau saya bekerja di pemerintah waktu itu. Apa yang saya lakukan? Waktu itu kita membuat event, salah satunya event terbesar, peresmiannya. Nah, kita yang pertama kali adalah bagaimana fundraising, menulis proposal ke perusahaan Indonesia yang ada di Belanda atau perusahaan Belanda yang ada di Indonesia yang punya kerjasama, Garuda, BNI, kemudian ada Unilever, ya, KLM, Rabobank, dan yang lainnya. Itu saya pelajarin bagaimana membuat proposal. Kemudian apalagi, saya langsung interaksi dengan duta besarnya Belanda untuk Indonesia, dengan direktur-direktur yang ada di Kementerian Luar Negeri, dan CEO perusahaan Indonesia maupun Belanda yang memiliki hubungan bersama dengan Indonesia Belanda. Dan saya banyak berhubungan dengan Dutch people, dengan orang-orang Belanda. Bagaimana mereka itu on time, straightforward, ya. Itu yang saya pelajarin. Itu yang menurut saya membuat saya itu menjadi seorang gulo dengan versi yang lebih. Ya, kalau saya hanya kerja waktu itu, menurut saya akan menjadi biasa aja. Saya menjadi anak muda, saya tidak pernah menempatkan standar saya menjadi dengan anak-anak muda di bea cukai, tidak pernah. Ya, standar untuk PNS Kementerian Keuangan tidak pernah. Standar untuk PNS di seluruh Indonesia saya tidak pernah memikirkan. Saya tidak hanya ingin menjadi pemuda dengan benchmark di Indonesia, tapi dengan luar negeri. Saya harus percaya diri dengan bahasa Inggris. Tidak hanya bahasa Inggris. Saya juga mau pelajarin bahasa Perancis. Saya ikut organisasi, relawan, kompetisi. Nah, saya juga pengen nulis, kan begitu ya. Jadi
kita harus banyak baca. Jadi untuk teman-teman yang milenial di sini, banyak baca. Banyak baca, tuangkan menulis. Di sini saya buat tulisan saya yang internasional. Kalau saya muat ya Pak James yang nasional itu banyak sekali, penuh kayak semut nanti di sini presentasi saya. Ini beberapa tulisan saya ada di Huffington Post, kemudian di tempatnya Pak Bill Gates ya, di Bill and Melinda Gates Foundation, ini di Youth Time di Eropa, dan ini alhamdulillah masuk ke TVRI, CNN, Berita 1, Net TV, Dai TV, Antv. Ini kebanyakan yang tidak hanya saya kerjakan di pemerintah, tapi di luar kerjaan saya. Kalau ditanya bagaimana manage waktunya, begitu pulang kerja yang saya lakukan, ya pasti dong tersita waktu saya. Kalau misalnya saya bisa rebahan, main game, ataupun apapun itu malam, saya lakukan untuk mikir beginian, nulis. Sabtu Minggu, ya ada yang olahraga is okay. Saya juga olahraga, saya juga nulis, saya mengerjakan seperti ini. Jadi kebanyakan waktu saya itu tersita tidak bisa main game. Apakah seorang Mas Gulo mau main game? Mau dong. Saya juga mau main game. Apakah mau rebahan? Tentu mau rebahan. Sekarang juga kalau saya mau rebahan ya, saya pasti mau rebahan. Tapi karena saya diundang oleh SDA Muda, saya nggak mungkin rebahan, kan begitu ya. Ini yang saya lakukan. Apakah ditanya capek? Capek. Ya, kalau bisa dibilang saya tidurnya jam 11, jam 12 atau lebih cepat, tapi saya bangunnya lebih cepat paginya, Pak James, teman-teman yang lainnya. Capek banget, teman-teman. Yakinlah. If it's easy, everyone can do it. Kalau mudah, semua orang bisa melakukannya. Di dunia, ada tipe orang 100%. Semua netizen. Ada yang 80%, ada yang 20%, ada yang 1%. Bayangkan yang 1%. 1% kali 260 juta penduduk Indonesia. Itu ada, mungkin kalau saya tidak salah, 1 kali 260 juta itu ada 2.600.000 kali ya. Jadi saya challenge nih ya untuk teman-teman nih khususnya di sini ya dari Sabang sampai Merauke yang menyaksikan program ini ya. Saya bilang publik karena ini dipublish di YouTube, jadilah yang 1%. Ya, yang 2.600.000 itu. Bayangkan ya 2.600.000 ada porsinya, jadilah yang 1%. Nah, kemudian apa lagi? Saya ya, Pak, ini saya kembali lagi PNS. Kita pengen keren ya. Lulusan di SMA saya waktu itu mereka kerjanya keren-keren tuh. Kalau dikatakan Lazada, Shopee, begitu Pak ya, di mining companies, di Gojek, terus kemudian Fortune 500 tuh keren sekali. Saya masuk PNS keren. Nah, kemudian mereka tuh menganggap saya kok nggak keren, lu PNS, begitu. Nah, saya nggak mau dong. Saya dengan mereka waktu itu di SMP, SMA saya secara akademik berkompetisi saya bisa. Non akademik ya, saya ikut pramuka, bahasa Inggris, saya ikut debat, yang lainnya, saya bisa berkompetisi dengan mereka. Masa hanya karena dengan institusi yang berbeda, kita langsung berbeda? Saya nggak mau. Saya mau juga keren. Saya mau kalau ketemu sama mereka, lu kerja di perusahaan Fortune 500, mau multinational company, semua startup, tetap sama. Value-nya sama. Ikut apa saya? Competition. Ya, sama seperti dikatakan oleh British proverb, ya. Peribahasa dari Western Barat, competition makes perfect. Kompetisi membuat perfect. Kalau kita ya di Indonesia kebanyakan menganutnya adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan. Saya juga berlomba-lomba. Lomba-lomba di sini mohon maaf Pak James sekali lagi. Ini kompetisi nasional saya tidak muatkan lagi karena nanti penuh semua Pak, seperti gula nanti. Ini yang internasional aja. Nah, saya masuk menang di UN Youth Assembly, kemudian UN Women, di UNEP, Bangkok, FAO di Roma, kemudian UN Escape di Thailand, kemudian ini di GSW, saya langsung ke Baku waktu itu Azerbaijan, dan ke US 2 kali dipanggil karena dapat tadi yang pertama adalah relawan. Saya waktu itu menjadi relawan 150 jam selama 10 bulan, terbanyak sepanjang sejarah beasiswa. Yang kedua, karena beberapa proyek, saya dipanggil mewakili 3.000 lebih alumni di seluruh dunia dari pemerintah Amerika Serikat. Yang terpilih waktu itu 6. Hanya saya dari Southeast Asia. Nah, dan saya juga di sini menekankan kepada teman-teman nih, buat kompetisi. Berkompetisilah dengan dirimu dan juga dengan orang lain. Tidak cukup hanya dalam SDA. Please, no. SDA, di Direktorat SDA itu sangat kecil sekali. Di Kemenku PUPR, jangan. Di PNS jangan, lebih luas lagi. Jadi benchmarknya itu lebih tinggi lagi.
Ya, lebih tinggi lagi buat kompetisi apa? Menyanyi oke, ya, buat puisi oke, olahraga oke, nge-vlog juga oke. Oh, PNS vlogger. Nah, keren tuh. YouTuber PNS keren banget. Nah, itu dia, kompetisi dalam hal apapun itu. Nah, kemudian apalagi nih? Branding, rebranding ASN. Nah, kenapa dibutuhkan rebranding? Karena kita butuh ya perubahan, shifting internal maupun di eksternal ya. Saya lihat di sini ada SDA muda. Ini kalau kita lihat di gambarnya ini kan enak nih. Ya. Tadi air ya, adaptif, kemudian kalau nggak salah maaf kalau dikoreksi, adaptif, inovatif dan responsif mungkin ya Mas ya. Nah, ini tuh melambangkan kayaknya logonya enak gitu ya, anak muda, youth begitu kan ya. Energik begitu ya. Kalau misalnya dibandingkan dengan benar-benar institusi kita di kementerian lembaga itu kan harus formal sekali begitu ya. Tapi dengan logo seperti ini, oh kayaknya enak nih, new color, warna baru, ini rebranding kan begitu ya. Nah, kemudian apalagi yang saya lakukan ini unik. Saya waktu main Twitter ya, belum lahir Instagram. Saya main Twitter bagaimana saya nge-branding diri saya itu di Twitter. Ya. Saya punya prestasi apapun itu orang akan tahu, oh Gulo itu PNS. Apalagi saya sekarang main di Instagram. Nah, saya main di Instagram, yang saya upload itu kebanyakan adalah prestasi, kemudian saya ikut kegiatan organisasi, itu saja, Pak James, Mas Yogi, dan teman-teman yang lainnya. Prestasi. Terus saya pikir, saya udah lama nggak upload nih, saya mau prestasi apa lagi nih? Nah, begitu saya ya memiliki prestasi, saya kolaborasi dengan anak-anak muda yang lainnya di luar pemerintah, mereka akan mengenal saya itu sebagai PNS. Kalau banyak publik membuli PNS itu KKN lah, nggak jelas jam masuk kerjanya, performasinya nggak jelas. Begitu mereka masuk ke akun personal saya ingin mereka itu masuk ke dunia PNS yang berbeda. Karena saya membranding. If you hate government, ya, government officials, when you come to my social media account, kamu akan merasakan ambience ya, atmosfer yang berbeda. Dan menurut saya ini powerful. Kalau saya bisa, teman-teman PNS ASN yang lainnya pasti juga bisa. Oleh karena itu, saya tidak bisa sendirian. Seperti yang dikatakan Pak Basuki Hadimulyo. Kalau cuma satu, kurang nendang. Bayangkan kalau ada yang lainnya, pasti keren. Pasti kita optimis. Kerja di mana? ASN. Keren. Kan begitu ya. Kerja di mana? Startup, multinational company. Keren. Tidak. Menjadi seorang ASN, bekerja di pemerintahan, juga bisa keren. Nah, ini dia. Jadi apa yang sudah saya tadi itu ceritakan Pak James, itu yang saya jual sewaktu saya di tahun lalu itu di depan Dewan Juri. Bagaimana kita menjual satu paket? Kalau kita punya satu paket produk yang ini dijual, bagus sekali, tidak akan bagus kalau cara penyampaiannya itu tidak efektif. Kita ingin deliver, tidak send. Ya, di waktu presentasi diberikan waktu 10 menit. Kita harus mempersiapkan slide terbagus. Tidak mungkin. Ya, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun semua itu dimasukkan ke dalam satu PPT. Waduh, bisa 7 hari, 7 malam, 7 bulan purnama. Tidak mungkin. Mana yang menurut kita itu, yang kita jual itu yang besarnya aja. Nah, seperti yang tadi saya lakukan ya Pak James ya. Itu beberapa satu slide itu logo kompetisi. Logo organisasi saya. Saya hanya menunjukkan logo-logonya aja, tinggal saya sebutkan. Saya tidak perlu menyebutkan nama organisasinya, ini tahun sekian saya melakukan ini, bla 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 di mana, enggak. Kalau tidak percaya, googling. Ada di sosial media saya maksudnya. Seperti itu. Kemudian 10 menit. 10 menit itu jangan sampai lewat. Ya, sampai 10 menit. Ya, 10 menit. Itu benar-benar jangan sampai. 1 detik pun lewat, penilaian akan berubah. Nah, yang saya rasakan seperti itu. Ya, 10 menit. Nah, ini sedikit ya. Tadi saya nggak tahu waktunya sampai berapa lama. Kemudian Mas Stefan, Mas, jelasin tentang jadi PNS. Saya ingat lagi, saya ngomongin Pak Basuki lagi nih, Hadimulyo. Kalau saya sendiri nih, orang kenalnya, PNS itu paling cuma Gulo aja yang keren. Enggak. Banyak PNS, ASN yang lain itu keren. Banyak keren. Belum tentu terekspos, pertama. Kedua, belum tentu orangnya katakanlah mungkin seperti saya, mau jual dirinya di sosial media, tanda kutip ya, memarketkan, memasarkan dirinya, belum tentu semuanya bisa.
Nah, kemudian saya buat aku bikin apa nih? Jadi PNS. Jadi Jadi PNS ini platformnya tidak hanya untuk orang-orang PNS, tapi kita membawa orang yang bukan ASN itu masuk ke dalamnya. Nah, saya akan share screen ya, teman-teman. Ini tolong diingatkan Pak, jamnya berapa lama lagi. Ini saya akan share platformnya sedikit lagi. Ini kita jadi PNS ini platformnya kita ada di Instagram. Ini kita mulainya di Mei. Jadi kita ini semacam televisi kalau bisa dibilang. Televisi maksudnya apa? Kita punya program. Programnya apa? Kita programnya ini ada katakanlah dunia kampus. Jadi kita itu mengundang yang kerja di pemerintahan atau bukan berbagi sharing tentang S2, S3 dan S1. Kebanyakan S2 ya. Di sini di posternya tinggal baca aja. Di Queen Mary University of London ada, di Turki ada nih, di US ada, Jerman ada, Korea ada, di Tiongkok ada. Nah, jadi kita sampai sekarang sudah ada 80 lebih kampus yang berbeda di seluruh dunia. Kita pengen 100, 200, 500, bahkan 1000. Kita pengen seluruh kampus di dunia itu ada di platform Jadi PNS. Kemudian apalagi ada All About Finance, tentang ekonomi keuangan. Ada lagi saluran televisi yang lainnya apa? The Prisma. Ya, ini untuk presiden mahasiswa atau ketua BEM ya, kita undang, katakan kemarin ada Mas Manik BEM UI ya dan yang lainnya, dan kita kerjasama dengan komunitas lain. Kita ngapain? Kita kerjasama ini festival relawan. Nah ini dia festival. Jadi salah satu komunitas anak muda terbesar di Indonesia itu relawan, itu mempercayakan kita jadi PNS itu semacam IO-nya Pak James, teman-teman yang lainnya masuk. Ini kita yang branding ya, branding dari segi posternya ya, kemudian captionnya juga. Ini captionnya bagaimana kita mengelola captionnya, dan juga kita masukkan ke dalam YouTube ya, kita masukkan ke dalam YouTube. Jadi seluruh wajah-wajah ya, Bapak Ibu teman-teman di sini semua itu kita masukkan ke Jadi PNS. Secara tidak langsung ini akan membranding, oh ternyata yang membuat itu adalah bukan pemerintah, tapi komunitas anak-anak muda yang di PNS. Nah, kemudian apa lagi? Kita ada beasiswa Jadi PNS. Ini bukan bukan beasiswa agar kalian itu menjadi seorang PNS, bukan. Kok beasiswa Jadi PNS oleh Jadi PNS, maksudnya seperti itu. Nah, semua itu kita masukkan ke dalam YouTube. Dan di YouTube itu sekarang untuk yang kita itu kalau bisa dilihat tadi teman-teman Bapak Ibu, itu kita hampir tiap hari itu ada live. Nah, ini untuk live-nya hari Senin. Ini Minggu, ini jam 7. Jadi tadi lagi live, kan begitu ya. Ini hari Minggu, ini tadi. Oke. Ini tadi saya hostnya. Ini saya hostnya juga. Ini Sabtu. Dan ini hampir setiap malam kita kerjakan. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 8 malam. Hampir setiap hari 1 jam bisa. Karena kita hostnya ada beberapa orang ganti-gantian. Masuk ke platform YouTube. Nah, di YouTube di sini, nah ini kan ada live nih ya. Lagi live. Jadi waktu saya tadi masuk jam 7 itu lagi live. Saya nggak bisa, tim saya yang jadi hostnya. Nah, ini kita live-nya. Nah, ini tidak ada jumlah subscribernya. Kalau ditanya berapa jumlah subscribernya, alhamdulillah saat saya bicara saat ini itu sudah 50.000 subscriber. Ya, karena kita memiliki banyak sekali konten-konten di sini. Kita ada konten, ada Putri Indonesia, ada yang dari Harvard, Stanford, Oxford, itu kita bawa semua. Nah, ini jadi kita tidak hanya menghadirkan sosok pemerintah, tapi yang bukan pemerintah, kita bawa ke dalam. Kita merebrandingnya tidak hanya lewat seluruh ASN atau PNS, tapi kita bawa orang lain untuk memberitahu tentang Jadi PNS, tentang ASN. Jadi itu beberapa dari yang bisa saya sharingkan untuk teman-teman di sini. Baik. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Siap. Ya. Terima kasih Mas Golo. Tidak ada salah. Ya, terima kasih. Sangat menarik paparannya sehingga kami juga sampai sampai masih penasaran terus. Jadi sepertinya waktu tidak terasa. Baik, sudah ada beberapa penanya. Jadi mungkin kita coba dibahas satu persatu. Saya sudah coba menulis. Mungkin saya coba dari
Yang pertama dulu ada pertanyaan dari Blandina Maniagasi dari Jayapura. Waduh, selamat malam Ibu atau Bapak. Pertanyaannya kepada Bapak Anang. Pertanyaan mungkin simpel aja. Jadi apakah di dalam jenjang karir Bapak itu ada seorang motivator yang Bapak jadikan referensi, kemudian apa tipsnya untuk anak-anak muda supaya bisa bekerja dengan baik seperti Bapak? Baik, baik, terima kasih Pak James. Saya akan mencoba menanggapi ya tadi dari siapa, Bu Blandina atau siapa ya, dari Jayapura. Iya, Bu Blandina. Ya, jadi sebenarnya gini, kalau perjalanan yang saya sendiri, kami dari saat PNS baru masuk di Kementerian PUPR, kami memang selalu mengamati senior-senior kita yang selalu bekerja apa yang lebih dulu gitu, dan pengalaman-pengalaman dari beliaunya itu memang selalu kami ambil pelajaran yang baik, dan kita mencontoh yang dilakukan senior-senior itu untuk kita pakai kita dalam melaksanakan tugas. Jadi itu, dari para senior-senior kita yang sebelumnya memang banyak yang sudah sukses dan berhasil di dalam berkarya di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. Ya, mungkin itu Pak James. Baik Pak. Kemudian masih ke Pak Anang dulu, ini dari Pak Rizali Sahan. Pertanyaan beliau adalah, apa saja sih kekurangan dari sisi SDA berdasarkan hasil penelitian dari teman-teman di sana dalam rangka mendukung ibu kota negara yang baru. Jadi apakah memang masih ada kekurangan-kekurangan yang mungkin menjadi program kita di masa depan? Kemudian langkah-langkah apa saja yang diambil untuk bisa mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut? Ya, baik. Terima kasih dari Pak Rizal. Rizal, ya. Ya, memang sebetulnya sarana dan prasarana yang ada di seluruh balai wilayah sungai atau balai besar wilayah sungai itu tidak sama ya, tidak merata gitu. Dan itu juga seperti yang saya katakan tadi, khusus untuk yang di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu tadi wilayahnya sangat luas, namun dengan sarana dan prasarana yang ada memang masih banyak kekurangan gitu. Banyak kekurangan yang ada. Seperti yang saya katakan tadi, contohnya seperti keberadaan daripada sarana prasarana stasiun penakar hujan, stasiun pengukur alat debit otomatis atau ABLR, itu memang perbandingan antara jumlah dengan luas wilayah memang sangat-sangat tidak ideal gitu. Dan itu yang menjadikan kekurangan yang ada, yang kita hadapi, yang kita temuin gitu. Dan ini juga memang berkaitan dengan anggaran ya, memang karena memang anggaran itu memang dibagi seluruh Indonesia, dan itu juga sesuai dengan skala prioritas itu. Jadi apapun yang ada itu memang harus kita maksimalkan gitu yang ada itu. Ya memang masih banyak kekurangan-kekurangan ke depan, namun kita memang dituntut harus tetap bisa menyajikan data-data yang bagus. Nah, kekurangan-kekurangan itu juga kita tutup dengan kita melakukan koordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, ya. Baik internal kita dengan Pemda maupun dengan tenaga-tenaga ahli yang ada di Kementerian PUPR. Dan kita seringkali memang melakukan konsultasi, melakukan diskusi dengan para senior-senior dalam rangka untuk itu, gitu. Betul. Baik Bapak, ya mungkin saya juga tertarik karena terkadang kekurangan-kekurangan, katakanlah data teknis misalnya di lapangan juga sebenarnya masih bisa didekati dengan metode-metode atau pendekatan yang lain. Apakah dengan kemajuan teknologi saat ini juga bisa dicoba gitu Pak ya. Jadi kita bisa harus bisa beradaptasi ya Pak. Ya, Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian kita berlanjut ke
Pertanyaan selanjutnya itu Pak Joko Hadinoto. Ini mungkin saya coba tanyakan ke Mas Gulo dulu. Bagaimana merancang perubahan secara tepat pada lingkungan pekerjaan dengan sumber daya yang terbatas sehingga mendapatkan hasil yang optimal. Oke, Pak James. Terima kasih banyak untuk Bapak Joko Hadinoto Wijoyo. Bagaimana merancang perubahan secara tepat pada lingkungan pekerjaan dengan sumber daya yang terbatas sehingga mendapatkan hasil optimal. Jadi kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, ini bagaimana merancang perubahan. Yang pertama misalnya katakan itu apakah project ataupun itu program. Yang pertama adalah 5W tambah 1H. Jadi kita membuat program apa, kemudian apa yang dibutuhkan, dan SDM mana yang bisa mengisi pos-pos tadi tersebut. Apakah semua SDM bisa mengisi pos-pos tersebut? Kalau bisa, syukur. Kalau tidak bisa, seperti apa? Kalau tidak bisa, katakan di Direktorat Sumber Daya Air kan bisa saja. Nanti katakan ada yang bisa desain atau membuat suatu matriks ya, itu tidak ada di Direktorat Sumber Daya Air, tapi bisa dari direktorat lain di Kementerian PUPR. Nah, kemudian kalau misalnya di Kementerian PUPR tidak bisa, seperti apa? Di tempat lain, di kementerian lain. Misalnya seperti ini, di SDA, kita butuhnya yang tahu nih buat program ini bagaimana sih keuangannya. Coba tanya di Kementerian Keuangan. Sangat possible sekali. Sangat possible sekali. Kalaupun butuh yang lebih SDA-nya itu yang tidak di kementerian, siapa tahu nih ada dana untuk meng-hire pihak ketiga. Sama seperti CD online. Membuat aplikasi itu ya Pak Joko ya, Pak James, itu apakah di orang bea cukai ada? No. Tidak ada. Kita pakai pihak ketiga untuk membuat aplikasi tersebut. Nggak bisa kita. Kita idenya. Nah, itu dia. Kalau menurut saya, tadi yang pertama adalah 5W tambah 1H. Jadi, dan membuat program itu, project itu harus ya harus spesifik, ya, harus smart, ya, harus spesifik, measurable, attainable, reliable, and timely. Jadi ada waktunya. Jadi itu yang saya pelajari sewaktu saya di project management. Jadi menurut saya itu mudah-mudahan menjawab untuk Pak Joko. Saya kembalikan kepada Pak James. Ya, jadi mungkin kalau saya tangkap juga artinya menurut Mas Gulo itu adalah jejaring dan kolaborasi itu penting ya, Mas Gulo ya. Benar Pak, kolaborasi dan jejaring. Ya, jejaring, kolaborasi itu penting, baik yang ada di lingkungan kita saat ini juga mungkin di antar kementerian lembaga juga bisa ya, betul juga. Terima kasih Mas Gulo. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Reni Mayasari. Ini mungkin pertanyaan untuk kedua narasumber. Berdasarkan pengalaman Bapak-Bapak, bagaimana cara meningkatkan motivasi generasi muda agar selalu berinovasi dan kreatif pada masa saat ini? Dan dukungan apa yang diperlukan dari para seniornya? Mungkin saya mulai dari Pak Anang dulu. Jadi kira-kira motivasi apa sih untuk para generasi muda untuk berinovasi di masa-masa pandemi seperti ini mungkin ya? Dan kira-kira dukungan apa yang diperlukan untuk membantu itu dari para seniornya. Seperti itu, Bapak. Pak Anang, mohon maaf, itunya masih di mute mic-nya. Iya. Ya, mohon maaf. Iya, monggo, Pak. Baik, Pak James, ya, udah bisa didengar Pak saya? Sudah, Pak. Sudah jelas, Pak. Baik, memang untuk terutama rekan-rekan SDA muda yang mengikuti acara ini, dan tantangan kita ke depan itu memang semakin berat ya, seperti yang sering dikatakan oleh Bapak Menteri, bahwa memang tidak cukup kita hanya bekerja keras. Beliaunya menyampaikan keras dan keras sekali. Jadi dan itu memang dan itu semua tidak akan bisa kita capai kalau kita hanya bekerja biasa. Jadi kita memang diminta untuk kerja ngotot sekali. Maksudnya kalau memang ada hambatan atau kesulitan, tidak gampang kita menyerah. Ngotot, tidak gampang menyerah, dan tentu itu memang dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan jiwa atau mental yang tangguh dan tidak cengeng gitu, tidak cengeng dan ngotot. Kita harus diminta untuk ngotot.
seperti yang saya katakan, teman-teman yang ada di Kaltim pada saat itu memang ditugaskan dengan itu kan sebetulnya kan merupakan anggaran rutin, namun itu bisa kita laksanakan untuk kita melaksanakan survei di lapangan selama beberapa hari dengan dana yang ada seperti itu kita manfaatkan dan alhamdulillah jadi dengan integritas, dengan rasa tanggung jawab dan juga dengan niat yang ngotot, alhamdulillah seperti itu bisa dicapai itu. Jadi itu dan mungkin juga memang selalu daripada para senior selalu memberikan arahan dan bimbingan rutin kepada generasi-generasi yang nantinya akan menggantikan para seniornya. Tanpa bimbingan juga dan bimbingan dari para senior mungkin memang agak ya bisa para generasi muda akan bisa melaksanakan, tapi memang alangkah lebih baiknya kalau memang itu dari para senior bisa memberikan bimbingan dan arahan-arahan dengan pengalaman yang pernah dilaksanakan ya. Itu sangat membantu dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Ya, demikian Pak James, terima kasih. Baik Pak Anang, terima kasih. Mungkin dari Mas Gulo. Baik, Pak James, terima kasih. Buat Mbak atau Ibu Reni Mayasari dari Perumnas Tirta 2, terima kasih buat pertanyaannya. Bagus. Saya akan kasih 2 kali Pak, jawabannya. Yang pertama, setiap generasi itu berbeda dan setiap generasi itu unik. Jadi, apakah itu akan memecahkan kita? Tentu tidak. Kalau kita bisa bridge ya, membridging ya, mengkoneksikan antara setiap generasi, itu akan menjadi suatu super team yang akan membuat kita lebih keren lagi ke depannya. Nah, khusus untuk generasi muda nih, milenial, ya ini unik. Jadi keunikan itu harus di-treat dengan cara yang unik. Menurut saya yang pertama, itu untuk generasi yang muda itu dikasih tantangan. Karena generasi muda itu sangat suka dengan tantangan. Kalau hanya monoton itu saja yang dikerjakan, itu tidak berkembang dan alih-alih dalam pikirannya kok ini saja sih yang saya kerjakan. Saya sebelum masuk ke pemerintahan ini, kita nggak tahu bagaimana latar belakang apa yang dikerjakan sebelum masuk PNS, ASN. Saya banyak kegiatan bla 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 yang lain dan itu tidak monoton. Begitu saya masuk ke sini monoton, dikasih tantangan yang baru. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya di Kementerian PUPR atau kementerian lain, itu kebanyakan adalah kita itu mengarrange event-event itu khusus untuk kementerian. Dan kebanyakan itu yang bersifat butuhnya apa instansi kita. Dan kebanyakan itu misalnya yang dihadirkan adalah yang orang-orang top dengan pembicaraan yang berat-berat. Nah, yang anak muda pengen yang lebih santai maksudnya Pak, gitu ya. Pengen yang lebih segar-segar sedikit, balutannya jangan terlalu serius. Nah, begitu ada sedikit ketawanya, senyumnya, begitu ya. Gimana kalau kita buat deh, ini SDA muda. Kalau Kementerian PUPR atau Kemenkyu yang lainnya, kalau ada yang muda, kayaknya membawa logo instansi kementerian lembaga nggak bisa. Berat. Dan tidak mungkin. Yuk kita buat yuk SDA muda gitu. Kan gitu ya. Dan di tempat instansi yang lain, logonya, wah kalau kita lihat logo kementerian lembaga itu kan berat tuh ya. Kita buat yang lebih enak. Pembicara coba yuk nanti di hari apa. Kalau dia jam kerja, orang betul-betul fokusnya kerja. Stressing. Bawaannya serius. Tapi kalau di forum SDA muda, ya Pak James ya, dan Mbak atau Ibu Reni, saya di sini bisa pakai kaos. Kaosnya bukan kaos yang Kementerian Keuangan atau dari PUPR atau yang harus pakai jas atau pakai batik. Enggak. Pakai kaos enak. Ada SDA muda. Kemudian background-nya enak. Kalau yang lain kan background-nya harus seragam semua, begitu kan ya. Nah, di sini enak, kita santai. Nah, coba dikasih tantangan seperti itu. Oh mau. Kalau kita ingin menginspire nih teman-teman di Kementerian PUPR. Nah, apakah semua orang ingin mendengarkan apa yang di live streamingkan di Kementerian PUPR atau kementerian lembaga lainnya yang Senin sampai Jumat di jam kerja? Belum tentu. Siapa tahu harus absen. Oh, harus absen nih, masuk ke YouTube-nya. Nah, terpaksa. Tanda kutip ya. Tapi kalau di sini enak nih. Kayaknya santai kan begitu ya. Bisa sambil makan, sambil rebahan kan begitu ya. Dan ini tantangannya. Coba nanti nih
Nanti setelah dari hari ini selesai, ada dari Pak Anang, kemudian Mas Gulo, coba cari PNS-PNS atau ASN-ASN lainnya. Atau coba yang bukan ASN, ngomongin, ya, feedback ke kita. Oh oke, bagus. Loh, pembicaranya bagaimana? Tentang ininya, pembayarannya. Oh nggak dibayar. Karena banyak sekarang jadi pembicara itu tidak dibayar, pro bono. Termasuk saya, Pak. James dan Ibu Reni. Banyak sekali. Seperti tadi, Pak, itu di Jadi PNS kita sudah 140 lebih pembicara. Ya, dari yang akunnya ratusan ribu, dari yang sampai verified, orang yang terkenal, itu tidak ada bayar. Pro bono, apalagi di zaman pandemi. Jadi ini adalah opportunity orang-orang yang tadi sibuk, itu punya waktu 1 jam, 1,5 jam untuk sharing. Nah, seperti yang dilakukan sekarang. Kalau hanya di Zoom aja, sayang sekali. Banyak ya teman-teman yang lain tidak punya waktu. Di-live-kan di YouTube. Membuat Zoom seperti ini di YouTube ini sampai sekarang di dunia belum ada ya ngambil diploma, ngambil S1, S2, bahkan S3 Zoom. Ya. Kuliah per Zooman atau per YouTubean itu belum ada. Tapi anak-anak ya di pemerintah muda itu bisa. Belajarnya di mana? Buka Zoom, pelajarin, pusing. Ya, oh di Zoom ada nih tutorialnya, buka YouTube. Oh bisa. Mas, saya pengen share screen. Caranya gimana? Bisa dijadikan co-host. Kalau nggak mau jadikan co-host juga bisa. Tinggal dicek semuanya bisa share screen. Nanti ada yang bocor suaranya ada ratusan. Ya, di-mute dulu semuanya, bisa tentram. Nah, itu hal yang tidak dipelajari sebelum jadi PEN ASN, bahkan sewaktu ASN itu belum ada di kelas. Saya nggak tahu ya. Kalau di Kementerian PUPR, kalau di kami itu nggak ada di kelas Zoom seperti ini, YouTube seperti ini nggak ada. Tapi ini bisa dilakukan. Nah, kemudian host. Nah, dan kemudian itu tadi tantangannya, Pak. Kemudian apa lagi? Anak muda sekarang itu butuh panggung. Bukan panggung sandiwara ya. Butuh panggung nih. Katakan, oh, yang aku pengen nih ngajak undang Mas Gulo nih. Langsung nih, siapa? Mas Stephen. Mas Stephen langsung, Mas Gulo bla 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 perkenalan. Jadi Mas Stephen itu ke saya nggak pakai surat, Pak. Ya, harus ketik lagi suratnya, kemudian ke atasan ditandatanganin, dikirim ke Mas Gulo. Itu tidak berlaku, Pak. Oh, saya Mas, oh kegiatannya hari ini tentang ini. Oh, oke. Terus, Mas Gulo, mana nih posternya? Oke, ini posternya. Oh, keren. Oh, udah siap. Namanya oke. Kalau misalnya di pemerintahan, namanya harus lengkap, kemudian mohon maaf, entah ada gelarnya, kemudian detailnya semuanya. Kalau salah, waduh, bisa hancur dunia persilatan. Gitu ya, Pak ya. Nah, dikasih panggung. Oke, nanti jadi LO-nya Mas Stephen. Kemudian ada Mas Yogi nih. Kan begitu ya. Oh, dari Mas Yogi nih. Berarti Mas Yogi bisa nih dari rumah, begitu ya. Tidak harus pakai jas segala macamnya. Nanti minggu depannya lagi coba yang lain lagi. Jadi ganti-gantian. Nah, di poster ada di muat mukanya, seneng. Nah, itu bentuk yang kedua, apresiasi. Yang ketiga, apresiasi. Jadi anak muda itu suka diapresiasi. Bahkan apresiasi paling kecil sekalipun itu adalah ucapan terima kasih. Mas Yogi keren banget ya. Tadi nge-MC-nya. Nanti bisa lagi improve lagi nih, kan begitu ya. Nanti belajar public speaking. Ya, bisa itu banyak sekali nih di YouTube kan. Ini nih dia 5 tips untuk menjadi public speaking yang bagus di Zoom maupun bukan. Nah, saya udah kayak YouTuber nih. Caranya seperti itu. Siap. Dikasih panggung. Dikasih panggung. Baik. Ini buat apa lagi nih? Kalau kita Senin sampai Jumat, itu kan Pak stressing ya. Kalau menurut saya tidak hanya berlaku di pemerintah, tapi dimanapun itu. Senin sampai Jumat, pagi sampai sore itu stressing. Tapi coba kalau sama enak, Pak. Saya mungkin bisa jadi berbeda, Pak. Ya, bisa jadi saya berbeda bagaimana penyampaiannya kalau eventnya itu diundang oleh SDA Muda atau oleh Kementerian PUPR. Bisa jadi berbeda, Pak. Dari saya misalnya pakai batik, saya mengubahnya harus begini, Pak. Terima kasih buat Pak James. Jadi kan nggak enak, Pak. Lebih formal gitu ya? Formal. Siap. Saya mewakili misalnya, Pak. Saya mewakili Kementerian Keuangan. Akan dilihat nih, oh Mas Gulo rambutnya gondrong. Oke, nanti saya ikat dikit. Atau saya pakai topi atau bagaimana caranya. Siap. Baik, Mas Gulo. Gitu, kita Pak. Masih punya ini lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi kita coba angkat. Karena juga waktu sudah menunjukkan hampir jam 9. Mungkin saya coba ambil satu pertanyaan saja. Ini dari, ini dari juniornya Pak Anang ini. Jadi pertanyaannya cukup menarik ini.
pertanyaan untuk Pak Anang, disampaikan bahwa pegawai di BWS Kalimantan II itu kan 120 PNS, kemudian 120 PNS dan non-PNS. Sedangkan Bapak mengelola wilayah yang sangat luas sekali sampai dengan 137.000 km persegi. Sampai Bapak juga bisa mendapatkan penghargaan Adi Prayoga. Pertanyaannya itu bagaimana bisa mengelola seperti itu, Pak? Strateginya itu seperti apa, Pak? Karena kan kalau kita benar-benar pure bandingkan luas dengan SDM yang ada, SDA yang ada, kan tadi ada keterbatasan. Itu apakah ada tips-tipsnya, Pak? Baik, terima kasih Pak James, akan langsung kami menanggapi. Jadi memang dengan pegawai yang ada ya, tadi PNS 120 dan non-PNS kira 120, dengan luas wilayah 137.000 km persegi, sebetulnya gini, memang wilayahnya sangat luas, namun sebetulnya konsentrasi daripada masyarakat itu kan tidak semuanya, Pak, tidak merata. Jadi memang ada katakanlah lokasi-lokasi itu memang terjadi banjir, namun banjir itu tidak berdampak kepada masyarakat, Pak, kepada masyarakat karena memang penduduk tinggalnya itu tidak merata. Jadi itu yang menjadikan perhatian kita adalah memang lokasi-lokasi yang apa itu berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat itu. Namun meskipun itu sudah kita identifikasi lokasi-lokasi yang berdampak langsung pada masyarakat, memang kita juga terus terang masih kewalahan dengan lokasi-lokasi yang masuk di dalam wilayah kerja daripada Balai Wilayah Sungai Kalimantan III itu. Sehingga kita memang berkolaborasi dengan pemerintah daerah juga, Pak James. Dengan pemerintah daerah kita selalu rutin melakukan rapat koordinasi dan saling sharing kepada baik provinsi maupun pemerintah daerah, dan informasi-informasi yang penting itu kalau memang itu sifatnya emergensi akan segera kita cek. Memang terus terang kalau kita semuanya sendiri yang melaksanakan itu semua memang sangat-sangat berat. Yaitu tadi kita berkolaborasi dengan pihak luar ya, eksternal daripada kantor kita. Jadi itu Pak, ya, makasih Pak. Baik Bapak, terima kasih jawabannya. Kemudian ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ada di chat dan mungkin teman-teman juga masih sangat tertarik sekali. Tapi juga kita melihat waktu juga sekarang sudah jam 9, jadi sudah melewati sedikit. Mungkin nanti pertanyaannya bisa kita lanjutkan di sesi-sesi webinar SDA Muda selanjutnya, juga pasti dengan topik-topik yang menarik. Mungkin sedikit sekarang saya coba simpulkan dari pembahasan kita di malam hari ini dengan Pak Anang, kemudian dengan Mas Gulo. Jadi kalau yang bisa saya simpulkan adalah, pertama, kendala dan tantangan itu pasti ada dimanapun, baik pekerjaan di lapangan maupun kita mungkin di pemerintahan, di kantor pusat ataupun di unit-unit dimanapun kita ditempatkan. Intinya adalah yang pertama, kita membangun tim yang solid, kemudian kita juga berjejaring, kemudian kita berkolaborasi sehingga apa yang ada di kekurangan kita juga bisa dilengkapi dengan tadi kolaborasi dengan tempat lain, ataupun kita juga bisa melengkapi kekurangan yang ada di tempat lain. Jadi sehingga tujuan akhirnya, katakanlah misalkan tadi tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan suatu infrastruktur SDA di ibu kota negara yang baru, yang baik, itu adalah tujuan akhir kita bersama. Jadi bukan tujuan akhir Kementerian PUPR saja, begitu Pak ya. Kemudian juga tadi saya senang sekali bahwa pembicaranya adalah Mas Gulo, mungkin sesama perantau dari Nias juga. Jadi saya senang karena betul kata orang muda itu masih jiwanya berapi-api, sehingga masih senang berkompetisi, masih senang berinovasi gitu. Jadi sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi agen-agen perubahan dimanapun kita berada, di tempat masing-masing, di Kementerian PUPR, di Kementerian Keuangan, di instansi yang lain, mungkin di kampus dan lain-lain. Sehingga dimanapun kita semua anak muda bisa berkarya dan berinovasi dan berkontribusi untuk pembangunan negeri ini bersama-sama.
Mungkin itu saja yang bisa saya simpulkan dari pembahasan kita malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kembali ke host, Mas Yogi. Monggo. Ya, baik, terima kasih Pak James selaku moderator yang telah membantu. Mas Yogi, Ya, mohon maaf tadi saya baru ingat bahwa ada titipan, ada apa namanya, bonus untuk para penanya terbaik. Jadi tadi kan yang saya bacakan, yang sudah ditanyakan itu ada 5, yaitu Ibu Blandina, Pak Rizali Sahan, Pak Joko Hadi, Ibu Reni, dan Pak Angga. Jadi 5 orang penanya ini akan mendapatkan hadiah, semacam voucher OVO kalau tidak salah. Jadi bagi ke-5 orang tadi, Ibu Blandina, Pak Rizali, Pak Joko, Ibu Reni, dan Pak Angga, mohon mengechat Mas Yogi ya untuk lebih lanjutnya. Ya, gitu aja. Ya. Terima kasih. Monggo. Terima kasih Pak. Baik, kawan-kawan SDA Muda, tidak terasa ya, begitu seru dan menariknya topik kita malam hari ini sampai lupa waktu bahwa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Saya ucapkan terima kasih terutama untuk para narasumber kita, yaitu Mas Gulo dan Pak Anang yang sangat menginspiratif dan juga memberikan saran atau motivasi kepada kita bagaimana menjadi ASN yang bisa berinovasi dan juga mempunyai kreativitas. Dan tidak lupa bahwa untuk menunjukkan bahwa ASN itu keren, kita harus bisa membranding diri kita dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa PNS itu keren juga loh, gitu. Seperti itu. Dan kita harus ditunjukkan juga bahwa generasi muda ini, walaupun sebagai ASN, itu bisa dicap keren juga, walaupun kita sebagai seorang ASN di luar dari kegiatan kita sebagai seorang birokrat juga. Seperti itu. Terima kasih juga untuk kawan-kawan SDA Muda dan juga partner SDA Muda yang telah hadir dan ikut serta dalam dialog pada hari ini. Saya rasa ini sangat topik yang menarik dan menjadi suatu pembelajaran bagi kita semua, khususnya bagi teman-teman SDA Muda, Ditjen SDA. Semoga kita bisa membranding kawan-kawan SDA Muda di Ditjen SDA biar tidak kalah dengan Mas Gulo ya di Kemenq. SDA juga punya Mas, gitu. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Ingat besok kita bekerja. Terima kasih.